selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bertemu kembali bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Saya percaya bahwa setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini, pagi ini. Tapi sebelumnya saya mau kita lihat kiri kanan kita. Kita katakan bahwa Allah itu baik, Allah beserta dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Amen. Katakan pada sekeliling kita, katakan pada diri kita pun. Sebab hanya Dia yang besar dan luar biasa. Mari kita puji Dia, amen. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan. Yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari nyanyikan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang kuat dan penuh kemuliaan. Mari satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Pujilah Engkau. Kemuliaan bagi Dia. Yes. Bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Yes. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami semua hari ini. Kami bebas untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebab Kaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Tidak ada yang mampu mengalahi keindahan Engkau. Tidak ada yang menandingi ajaibnya Engkau dalam hidup kami, dalam hidup semua orang. Yes, Yesus Kau Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Pencipta, menjadi manusia. Yesus Raja mulia, selalu ku puja, selalu ku sembah. Seluruh ciptaanmu tinggikan namamu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa. Indahnya sang mentari, bulan dan bintang, di gelapnya malam. Yesus lebih indah dengan terangnya, gelap pun sirna. Segala karya, segala ciptaan sujud menyembah Engkau,
Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala pujian hanya bagi kemuliaan. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala pujian hanya bagi, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Katakan kemuliaan, segala pujian hanya bagi Dia, penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa. Namamu mulia, segala hormat, oh segala pujian, kini dan selamanya. Penyelamatku, Tuhan segala bangsa. Namamu mulia, segala hormat, segala pujian, segala pujian, kini dan selamanya, kini dan selamanya, kini dan selamanya, oh kini dan selamanya, kini dan selamanya, milikmu. Oh, milikmu. Hanya milikmu. Yes. Kemuliaan milik Engkau, kehormatan milik Engkau. Kaulah yang dipuja-puja, Kaulah yang kami sembah. Hati kami tertuju hanya pada Engkau. Tuhan, siapakah kami di hadapan Engkau sampai Engkau begitu mengindahkan kami? Karena kasih-Mu yang besar, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sungguh ajaib kasih yang telah menyelamatkan kami ini. Yang penuh dosa, yang terhina, tapi yang Engkau layakkan. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Hati ini bersyukur, melimpah-limpah dengan syukur. Karena Tuhan dan Raja kami menerima kami, memerdekakan kami, memulihkan kami semua. Kami percaya Tuhan hari ini, setiap hati, setiap jiwa yang rindu akan Engkau akan menemukan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ada firman yang memerdekakan, ada firman yang mengingatkan, menegur kami, tapi juga memulihkan dan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya milik Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sama-sama kembali beribadah walaupun secara online. Namun saya percaya ini tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk datang bertemu dengan Tuhan, untuk menyembah Dia dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru yang kita beri judul The Gospel Explained, Injil dijelaskan. Dan seri ini kita ambil dari kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Roma, yang mana Rasul Paulus sama sekali belum pernah bertemu dengan mereka. Dia belum pernah pergi ke Roma, dan dia baru merencanakan untuk pergi ke Roma. Dan sebelum dia ke Roma, untuk bertemu dengan mereka, dia ingin menyampaikan kepada mereka Injil yang dia beritakan, Injil yang dia percayai. Dan dari kitab Roma ini kita dapat belajar Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan cukup sistematis. Dan karena itu mari sama-sama kita belajar Injil ini, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya. Kita akan mulai seri pertama, dan kita akan membaca dari kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Roma 1 ayat 1 sampai 17, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami akan mendengarkan
firman-Mu, mengenai Injil-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati kami semuanya, memberikan pengertian kepada kami, menuliskan firman ini dalam hati kami. Karena tidak ada gunanya kami mendengarkan semua ini kalau bukan Roh Kudus menulis itu dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pembukaan dari surat Rasul Paulus. Dan pertama-tama dia mengatakan tentang siapa dia, siapa Rasul Paulus. Seperti yang kita baca di ayat 1, bahwa ini adalah dari Paulus. Dan kemudian kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggambarkan dirinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini adalah hal yang umum di dalam semua surat-suratnya dari Rasul Paulus ketika dia mendeskripsikan tentang dirinya, bahwa dia adalah hamba Allah dan dia adalah rasul Kristus Yesus. Apa yang khusus di dalam kitab Roma adalah bagian ketiga dari perkenalan dirinya, yaitu bahwa dia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Karena dia mau menekankan di sini, apa yang ingin dia sampaikan kepada jemaat di Roma adalah Injil yang dia percayai dan Injil yang ingin dia beritakan kepada semua orang. Itu sebabnya dia mengatakan, Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dikuduskan berarti dia dipisahkan untuk satu tujuan khusus, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan kalau sesuatu dipisahkan untuk sebuah tujuan, maka tujuan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga ada yang harus dikhususkan, ada yang harus dipisahkan untuk tujuan itu. Dan di sini Rasul Paulus sudah mulai mengatakan betapa pentingnya Injil itu. Sehingga dia dipisahkan, dikhususkan untuk memberitakan Injil itu. Dan dari pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, kita akan melihat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai Injil, dan yang kedua adalah mengenai penginjilan. Baik, pertama mengenai Injil, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kita bisa melihat dari ayat 1 sampai yang ke-5 bahwa Injil adalah kabar baik yang dari Allah sesuai dengan kitab suci tentang Yesus bagi semua orang kepada ketaatan iman dan demi kemuliaan nama Yesus. Pertama, Injil adalah dari Allah. Ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil yang diberitakan oleh Paulus, Injil yang dipercaya oleh Paulus, yang akan kita sama-sama pelajari sepanjang beberapa minggu ke depan, dan dimulai dari minggu ini, adalah Injil Allah. Injil yang berasal dari Allah, bukan Injil yang dibuat oleh manusia. Bukan Injil yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Bukan berasal dari pemikiran ataupun hasil perenungan dari Rasul Paulus. Tetapi Injil yang dipercaya oleh Rasul Paulus, yang ingin diberitakan oleh Rasul Paulus kepada semua orang yang dia tulis di dalam kitab Roma ini, adalah Injil Allah. Semuanya adalah tentang Allah. Ini Injil berarti kabar baik. Dan ini adalah kabar baik yang berasal dari Allah.
Kalau kita mau dengar kabar baik dari siapa yang mau membawa kabar baik dari manusia, ya mungkin kita bisa mengatakan, nah kabar baik apa yang bisa dibawa oleh manusia? Tetapi apa yang kita dengar, apa yang akan kita pelajari adalah kabar baik yang berasal dari Allah. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Kabar baik dari Dia yang sama-sama ingin kita dengar, yang sama-sama ingin kita pelajari. Kemudian yang kedua, kabar baik Injil itu sudah diberitakan di dalam Alkitab. Pada waktu itu Rasul Paulus menulis ini, itu berbicara tentang perjanjian lama. Bahwa ini diberitakan oleh para nabi sesuai dengan kitab suci. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus bukanlah Injil yang baru. Bukan sesuatu yang dia barusan dengar. Bukan sesuatu ide yang baru. Tetapi ini adalah ide yang sudah berabad-abad lamanya, yang dari semula. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian manusia diciptakan dan jatuh ke dalam dosa. Allah kemudian mengumumkan satu berita baik, kabar baik, satu janji kepada Adam dan Hawa. Injil ini telah diberitakan sepanjang sejarah di dalam perjanjian lama oleh nabi-nabinya. Dan Injil ini adalah tentang Yesus Kristus. Ayat 3-4 mengatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Apa itu Injil? Apa isi dari Injil? Apa isi dari kabar baik? Isi dari kabar baik dari Allah bukanlah tentang hikmat Tuhan bagaimana untuk kita bisa hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa punya kehidupan yang bahagia. Bagaimana supaya kita punya karir yang cemerlang. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan keluarga yang baik. Kehidupan pekerjaan yang baik. Injil bukanlah mengenai semua itu. Injil di sini adalah tentang anaknya, tentang Yesus Kristus. Dan lebih spesifik lagi adalah apa yang dilakukan oleh Kristus dan siapa Kristus itu. Bahkan bukan apa yang diajarkan oleh Kristus. Ketika kita memberitahukan orang mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kasih sesama manusia seperti dirimu, itu bukanlah Injil. Itu adalah hukum yang terutama. Ketika kita memberitahukan banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan, bukan itu yang dimaksudkan oleh Injil, oleh Rasul Paulus di tempat ini. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan Injil adalah Injil tentang Yesus Kristus. Siapa Kristus dan apa yang Dia telah lakukan. Seperti yang kita baca dengan ringkas tadi. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus ini diperanakan dari keturunan Daud menurut daging. Tetapi menurut Roh kekudusan yang dinyatakan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa Dia adalah anak Allah. Siapa Kristus ini? Siapa Yesus ini? Dia adalah manusia. Di dalam sejarah yang kita lihat di sini Rasul Paulus memberitakan ini orang-orang masih mendengar tentang Yesus. Bahwa sekitar mungkin 20 tahun lalu ada orang yang namanya Yesus Kristus yang mati disalibkan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil adalah tentang orang itu, tentang Yesus itu. Dan Dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah, anak Allah yang berkuasa yang dinyatakan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi siapa Yesus ini? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Dia hidup sebagai manusia, menaati semua perintah Tuhan. Kehendak Allah Bapanya Dia lakukan dengan sempurna. Taat sampai mati di atas kayu salib.
Dan 3 hari kemudian setelah kematiannya, dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia melakukan semuanya dengan sempurna. Hukum-hukum Tuhan adalah mewakili umatnya, mewakili orang-orang yang tidak menaati firman Tuhan, yang tidak menaati kehendak Tuhan. Dan untuk mereka bisa menjadi orang benar, mereka harus menaati kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak taat, dan Kristus datang untuk melakukan semua itu bagi mereka. Inilah Injil dari Allah, kabar baik dari Allah tentang anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan bahwa Injil ini adalah bagi semua orang. Ayat 5a, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Kabar baik ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk orang Israel. Bahwa Allah telah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan semua orang, semua bangsa, siapapun dia. Dan untuk apa? Apa tujuan dari Injil ini? Apa yang diharapkan oleh Injil ini kepada semua bangsa? Ayat 5b mengatakan, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan dalam terjemahan langsung dari Alkitab bahasa aslinya adalah kepada ketaatan iman. Bahwa Injil ini untuk menuntun semua bangsa kepada ketaatan iman. Apa yang diharapkan dari Injil ini ketika Injil ini diberitakan kepada semua bangsa adalah supaya mereka percaya. Ketaatan bangsa-bangsa adalah untuk percaya. Percaya kepada Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Injil ini. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Kristus ini adalah Tuhan yang berkuasa. Dan bagian terakhir dari ayat 5b. Sebenarnya terjemahan langsungnya bukanlah supaya mereka taat kepada namanya, tetapi untuk kepada ketaatan iman demi namanya. Ini sebenarnya terjemahan langsung dari bahasa aslinya. Bahwa Injil ini adalah demi namanya. Ini adalah demi kemuliaan nama Kristus. Dan ketika Paulus ingin memberitakan Injil, ketika Rasul Paulus dipanggil, dikhususkan untuk memberitakan Injil, satu tujuan utama, satu motivasi utama yang ditangkap oleh Rasul Paulus, yang menguasai Rasul Paulus adalah demi nama Tuhan. Memang benar, dia sering mengatakan bahwa dia wajib untuk memberitakan Injil. Injil adalah sebuah kewajiban bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil itu. Dan dia juga sering mengatakan kasihnya kepada semua orang. Bagaimana dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang akan binasa di dalam dosa-dosa mereka. Dan karena itu dia mau memberitakan Injil kepada mereka semuanya. Tetapi lebih daripada itu, puncak ataupun tujuan motivasi tertinggi dari Rasul Paulus untuk memberitakan Injil adalah demi nama Kristus. Karena Kristus ini, Yesus ini telah membeli semua umatnya dari setiap bangsa, setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa. Dia telah membeli umat itu. Dan bagi Rasul Paulus, nama Yesus Kristus layak untuk dikenal oleh semua orang. Itu sebabnya dia memberitakan Injil ini kepada semua orang. Karena Injil ini, dia katakan, adalah demi nama Kristus sendiri. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana sikap Rasul Paulus kepada pemberitaan Injil ini. Dan tentu saja ini yang harus menjadi sikap kita juga. Bahwa di ayat ke-14, Rasul Paulus mengatakan
Aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Dalam terjemahan langsungnya, bukan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, tapi aku tidak malu dengan Injil. Jadi sikap Rasul Paulus kita bisa melihat, pertama dia berhutang, dia merasa berhutang, wajib bagi dia untuk memberitakan Injil. Yang kedua, dia ingin sekali untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, dia tidak malu akan Injil. Inilah sikap Rasul Paulus terhadap pemberitaan Injil. Dan ini juga yang menjadi sikap kita terhadap penginjilan. Yang pertama, saya wajib, saya berhutang. Pemberitaan Injil, penginjilan bukanlah sesuatu pilihan. Ini bukanlah bagi kita orang percaya, ini bukanlah, ya ini adalah tingkat tertinggi atau tingkat yang lebih tinggi dari perjalanan rohani seorang Kristen. Bukan. Penginjilan adalah kewajiban kita. Penginjilan adalah hutang kita kepada semua orang. Kenapa kita atau Paulus mengatakan demikian, bahwa dia berhutang kepada semua orang? Kenapa kita berhutang kepada semua orang? Mungkin pengalaman kita kebanyakan bahwa kita berhutang adalah karena kita pinjam uang. Kita butuh uang di dalam kehidupan kita dan kemudian kita meminjam kepada saudara kita dan kemudian kita itulah utang. Kita minjam uang di bank. Tetapi di samping itu ada cara lain di mana kita berhutang. Kalau misalnya ada seorang orang yang punya uang habis, mungkin dia menjual tanahnya yang luas itu dan kemudian dia menitipkan uang itu kepada saya untuk diberikan kepada saudara. Maka saya berhutang kepada saudara untuk memberikan apa yang sudah orang itu percayakan kepada saya untuk diserahkan kepada saudara. Dan inilah apa yang Rasul Paulus maksudkan kalau dia mengatakan aku berhutang kepada semua orang. Karena Allah telah mempercayakan kepada dia Injil itu. Seperti yang kita baca tadi. Bahwa oleh Kristus dia menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Dia dipercayakan sebagai rasul untuk memberitakan Injil. Dan Allah telah mempercayakan kepada kita Injil itu untuk diberitahukan kepada semua bangsa. Bahwa semua orang memiliki hak untuk mendengarkan Injil itu. Dan kita yang dipercayakan Injil itu, kita sekarang berhutang kepada semua orang untuk mereka bisa mendengarkan Injil itu. Itu sikap yang harus kita miliki sebenarnya. Si pemberitaan Injil bukanlah sebuah pilihan bahwa ya nantilah kalau saya ada kesempatan. Ya ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tidak. Kita semuanya telah dipercayakan oleh Tuhan mengenai Injil ini. Dan karena dia merasa itu sebuah kewajiban, itu adalah sebuah hutang yang harus dia bayar, maka selanjutnya sikapnya adalah dia ingin sekali memberitakan Injil. Ini juga yang harus menjadi sikap kita. Ingin memberitakan Injil. Penginjilan bukanlah sesuatu yang berat. Yang saya tidak mau sebenarnya ini. Tapi sudah kewajiban saya, mau diapa lagi, saya harus beritakan. Tidak demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus.
Memang pertama dia mengatakan dia berhutang, tetapi juga bukan hanya berhutang, tetapi dia mengatakan saya ingin sekali untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Dan bukan hanya ingin sekali, dia mengatakan berikutnya sikapnya, dia mengatakan, saya tidak malu. Karena saya tidak malu dengan Injil. Saudara, kalau Rasul Paulus mengatakan dia tidak malu, kenapa? Karena ada pencobaan yang membuat dia merasa malu dengan Injil itu. Kalau kita baca di 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, bayangkan ketika Rasul Paulus mau memberitakan Injil. Apa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Ingat, Injil adalah tentang Yesus. Yesus dari Nazaret yang melakukan pelayanan, diberikan kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan, melakukan mujizat. Dan kemudian dia disalibkan. Berbicara tentang Yesus, orang yang disalibkan, bagi orang Yahudi itu adalah sebuah batu sandungan, itu sesuatu yang memalukan. Bagi orang Yahudi, Mesias mereka tidak mungkin disalibkan. Apa yang disalibkan itu adalah seorang yang kalah, seorang yang tidak berkuasa, seorang yang lemah. Dan tidak mungkin Mesias itu disalibkan. Jadi ketika Rasul Paulus pergi untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, memberitakan Injil kepada orang Yahudi, bahwa Kristus, Yesus dari Nazaret, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus itu, dan dia telah disalibkan. Mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bagi orang Yahudi itu adalah sebuah batu sandungan. Mereka tidak akan mendengarkan itu. Orang yang disalibkan itu adalah sesuatu yang memalukan. Seorang yang dipermalukan, seorang yang tidak berkuasa, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul Paulus dibombardir dengan begitu banyak tipuan dari iblis. Bisa saja iblis menekan dia untuk membuat dia merasa malu dengan Injil ini. Kemudian mungkin dia punya alasan berikutnya adalah bahwa Yesus ini memang mati, tetapi dia dibangkitkan. Tapi ketika dia memberitakan itu kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang yang mencari hikmat, mereka bilang, tidak ada yang namanya orang bangkit dari antara orang mati. Pernah suatu waktu di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan pada awalnya orang-orang mendengar dia, mereka senang bahwa dia memberitakan sesuatu hal yang baru. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu dibangkitkan, Paulus memberitakan Injil tentang Yesus yang dibangkitkan, maka mereka bilang, Paulus lain kali saja deh baru kita dengar. Yang kau cerita itu tidak masuk akal. Ada begitu banyak alasan yang bisa membuat Rasul Paulus malu akan Injil. Dan ini dia bayangkan, dia akan datang ke Roma. Roma, kota metropolitan pada waktu itu, tidak ada yang lebih hebat daripada kota Roma. Semua orang ingin pergi ke Roma setidaknya sekali dalam hidup mereka untuk melihat betapa hebatnya kota Roma itu. Di sanalah semua yang terbaik kumpul di kota Roma itu. Bayangkan Rasul Paulus datang ke kota Roma, ke tempat orang-orang hebat, ke tempat orang-orang penuh kuasa, tempatnya kaisar di situ, tempatnya orang-orang pintar berkumpul di situ, filosof maupun politisi semuanya kumpul ada di Roma situ. Bayangkan Rasul Paulus datang ke sana untuk membawa berita Injil tentang Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret, dari kota kecil di Israel sana yang mungkin tidak ditahu oleh orang Roma itu di mana, Bethlehem itu di mana, Nazaret itu. Dan memberitakan tentang Yesus yang mati di bawah penyaliban tentara Roma, dari penguasa Roma, dan kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bayangkan, mungkin dia akan dipermalukan, mungkin dia akan ditertawai apa yang dia sampaikan itu, apa yang hebat dari sini.
Tapi Rasul Paulus mengatakan, saya tidak malu. Saudara, sampai sekarang pun cobaan itu, godaan itu datang kepada kita untuk memberitakan Injil, ada rasa malu yang akan menyerang kita. Di dalam bayangan kita, sewaktu kita memberitakan Injil, kelihatannya orang akan menolak Injil yang kita beritakan. Kelihatannya orang tidak tertarik ketika kita mau mulai berbicara tentang iman kita, tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Mungkin kita akan berpikir bahwa ini hal yang tabu di dalam bangsa kita untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Mungkin mereka mengatakan, itu kalau kamu bicara tentang itu, bicara di tempat-tempat tersembunyi, di waktu-waktu khusus, di tempat di mana kamu, orang-orang sesama kamu yang percaya kepada Yesus Kristus. Serah hal yang sama yang dialami oleh Rasul Paulus dulu, kita juga mengalami sekarang. Kita tergoda untuk malu. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu dengan Injil. Saudara, ketika pencobaan itu datang, intimidasi itu datang kepada kita yang kadang-kadang membuat kita berpikir, waduh, malu saya kalau saya mau memberitakan Injil ini. Kayaknya saya akan ditertawai mungkin. Mungkin orang akan ketawai saya, atau orang akan usir saya mungkin. Orang tidak akan percaya kepada saya. Bahkan mungkin orang akan menganiaya saya. Dan saudara, saya tahu kita semua hidup di dalam budaya di timur ini. Kita benar-benar takut dengan rasa malu itu. Anak kecil yang jatuh, dia kadang-kadang nangis bukan karena sakit, luka karena dia jatuh. Tapi mungkin kalau dia jatuh sendiri dan tidak ada orang di situ, dia tidak akan menangis. Tapi ketika dilihat oleh orang banyak, dia menangis. Kenapa? Karena dia malu. Demikian juga sampai kita besar pun demikian. Kita mungkin tidak keberatan untuk bernyanyi sendirian. Di kamar kita, di tempat tidur kita mungkin. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tetapi di hadapan banyak orang kita mungkin tidak berani untuk menyanyi. Karena kita takut dinilai oleh banyak orang. Kita takut malu. Kita punya rasa malu. Ini memang ada di dalam budaya kita. Dan ini bisa saja mengintimidasi kita untuk memberitakan Injil itu. Tapi mari kita dengar. Mari kita lihat Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku tidak malu. Kenapa Rasul Paulus tidak malu? Dia katakan, dasar Paulus tidak malu, ayat 16 dia katakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa Rasul Paulus tidak malu? Sekalipun yang dia beritakan adalah Yesus dari Nazaret, dari kota kecil yang mati, disalibkan, dipermalukan oleh orang Roma. Yang bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah kuasa yang menyelamatkan, tetapi itu pun tidak dipercayai oleh orang-orang Yunani, orang yang mencari hikmat. Bagi mereka mustahil ada orang bangkit dari antara orang mati, tidak bisa dipercayai. Tetapi kenapa Rasul Paulus tidak malu? Kenapa Rasul Paulus tetap mau beritakan Injil ini kepada semua orang, bahkan dia merasa wajib, ingin sekali, tidak malu memberitakan itu. Karena Injil, dia katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan, power, the power, sang kekuatan Allah. Kalau kita belajar dari Alkitab, mungkin kita bisa melihat kekuatan Allah yang menyelamatkan itu seperti apa. Kita mungkin bisa lihat bagaimana orang Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Kekuatan Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir itu seperti apa. 10 tulah kedahsyatan yang begitu hebat. Laut dibelah. Itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir.
Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Rasul Paulus mengerti satu hal. Dan ini dia katakan kepada kita semuanya. Bahwa kita semuanya diperbudak oleh dosa. Kita semuanya akan binasa karena upah dosa adalah maut. Dan kita semuanya butuh diselamatkan. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Hanya ada satu yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu Allah yang maha kuasa. Yang punya kuasa yang sangat besar untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari penghakimannya sendiri. Dan apa kekuatan Allah itu? Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak malu. Kita yang percaya, kita sudah mengalami kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita yang dahulu hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa kita, yang tidak punya harapan. Kita berusaha untuk membebaskan diri kita, tapi kita tidak bisa. Kita sudah mengalami ketika kasih karunia Allah datang. Injil itu diberitakan kepada kita tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita bisa melihat kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Hidup kita berubah. Setelah itu semuanya adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa satu waktu semua orang akan dihakimi oleh Tuhan. Dan apa yang kita takut dengan rasa malu? Karena kita akan dihakimi oleh semua orang kan. Itu adalah rasa malu kita kan. Sewaktu kita dilihat, dihakimi oleh semua orang, dinilai oleh semua orang. Ketika orang semua mengatakan kita jelek, atau orang mengatakan kita ini fanatik, kita ini radikal, itu rasa malu yang kita takuti. Tapi satu waktu nanti, hanya ada satu yang menghakimi. Semua orang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus itu. Dan Kristus dialah yang akan menghakimi semua orang. Dan ini adalah aib yang terbesar. Ketika Kristus menyatakan kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan." Itu adalah aib yang paling besar. Itu adalah aib yang tidak bisa ditahan. Yang kita selama ini takuti, semua aib yang kita takuti, rasa malu yang kita takuti, semua itu kecil, tidak ada apa-apanya. Dan sekalipun itu mungkin kecil, tidak begitu besar, tapi kita sudah tidak sanggup untuk menahannya. Ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri, yang mereka lebih baik mati daripada menanggung rasa malu itu. Satu waktu nanti kalau orang tidak diselamatkan, kalau mereka tetap di dalam dosa mereka, mereka tidak taat kepada Kristus Yesus, mereka akan dipermalukan. Dan ketika hari itu tiba, mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Jatuh, timpahlah kami, biar kami mati." Karena mereka tidak tahan dengan rasa malu yang akan mereka terima. Tetapi mereka tidak bisa mati. Mereka harus menanggung rasa malu itu, aib itu selama-lamanya. Dan Rasul Paulus mengatakan, sebaliknya, saya tidak malu dengan Injil. Kenapa? Karena Injil itulah yang justru menyelamatkan kita dari aib kita itu. Satu waktu nanti akan ada penghakiman besar itu. Dan tidak ada yang bisa membebaskan kita dari situ. Orang-orang berdosa, tidak ada satupun yang bisa lepas. Tidak ada pengacara yang tangguh, yang hebat, yang bisa melepaskan kita dari hakim seluruh bumi itu. Satu-satunya kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kita dari hari itu
adalah Injil. Yesus Kristus yang telah dipermalukan di atas kayu salib. Dia membayar semuanya itu untuk kita. Dia seharusnya tidak dipermalukan karena dia adalah orang benar. Tapi dia dihitung sebagai penjahat. Dihitung sebagai orang berdosa. Dan dia dipermalukan di atas kayu salib. Supaya umatnya yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan pada hari penghakiman yang besar satu waktu nanti. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu. Kenapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Karena di dalam Injil itu kebenaran Allah dinyatakan. Apa yang dimaksud kebenaran Allah di sini adalah apa yang telah dicapai oleh Allah di dalam Injil itu, yaitu di dalam Yesus Kristus yang telah hidup benar, sempurna, melakukan semua kehendak Bapa dan kemudian taat sampai mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah kebenaran Allah yang dicapai oleh Kristus. Dan di dalam Injil ini kebenaran itu dinyatakan bahwa ada kebenaran Allah yang akan dikaruniakan. Kebenaran yang sempurna yang akan menghapus setiap aib dari orang-orang berdosa, setiap rasa malu dari orang berdosa, setiap penghukuman dari orang berdosa yang pantas untuk menerima itu. Ada satu kebenaran yang dicapai oleh Allah, kebenarannya Allah yang akan dikaruniakan dengan cuma-cuma hanya kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak malu dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena di dalam Injil itu ada kebenaran Allah yang dinyatakan. Kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kebenaran yang bisa diterima dengan cuma-cuma hanya dengan orang percaya. Dan inilah kabar baiknya bagi semua orang. Bahwa mereka bisa menerima anugerah kebenaran itu dengan cuma-cuma. Semua orang berdosa. Mereka bisa dihitung sebagai orang benar. Dosa mereka dihapuskan. Aib, rasa malu mereka bisa dijauhkan. Tidak dihitung lagi. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Itu kabar baiknya. Semua orang bisa percaya. Percaya adalah bersandar kepada Kristus yang dipercayai sebagai objek yang dipercayai. Iman itu bukanlah sesuatu yang susah yang harus diupayakan dengan kekuatan yang seperti apa. Bukan seperti itu iman. Iman adalah hanya bersandar kepada kesetiaan Allah. Bersandar kepada kekuatan Allah. Bahwa Allah layak untuk dipercayai. Bahwa dia layak untuk kita sandarkan kehidupan kita untuk menerima keselamatan kita. Dan semua orang bisa bersandar. Orang lumpuh, orang lemah, orang yang paling, bahkan mungkin orang mati pun bisa bersandar. Itu adalah iman. Hanya menjatuhkan diri kepada Kristus. Melepaskan diri kita dari semua usaha kita, dari semua kekuatan kita. Dan hanya menyerah kepada Kristus sebagai objek iman kita. Kristus, Engkaulah keselamatanku. Tidak ada lagi yang lain. Saya lepaskan diri saya dari apapun juga. Dan hanya bersandar, percaya kepadamu saja untuk keselamatanku. Itulah iman. Dan semua orang bisa percaya. Semua orang bisa beriman. Itu sebabnya Rasul Paulus merasa wajib untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang. Itu sebabnya dia ingin sekali memberitakan Injil ini. Dan dia tidak malu untuk memberitakan Injil ini. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya
Hanya dengan percaya saja. Kita yang sudah punya iman itu, Injil itu, kita yang sudah mengalami semua itu, mari kita sama-sama memiliki sikap yang seperti Rasul Paulus di dalam penginjilan kita. Injil adalah kekuatan Allah. Ini yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan ini adalah hak setiap orang. Dan kita wajib untuk memberitakan Injil ini. Itu saja. Kita berhutang Injil. Kita tidak berhutang untuk membangun gereja yang besar. Kita tidak berhutang untuk membaptis orang. Kita tidak berhutang untuk meyakinkan orang supaya mereka bisa mengikuti kita. Kita hanya berhutang untuk memberitakan Injil ini. Dan karena itu mari kita lakukan dengan penuh gairah, dengan sukacita, dengan keinginan yang besar, dan tidak malu. Tidak malu. Terima kasih Tuhan Yesus telah bersedia untuk menjadi manusia. Hidup sebagai hamba, mewakili kami, menaati Allah. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Engkau menyerahkan dirimu untuk menanggung dosa kami, penghukuman yang harusnya jatuh ke atas kami. Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan dengan demikian menyediakan bagi kami satu kebenaran yang boleh kami terima dengan cuma-cuma. Hanya dengan percaya kepadamu saja Tuhan. Roh Kudus mungkin saat ini ada di antara kami yang masih ragu akan status kami di hadapan Allah. Mungkin ada di antara kami yang mendengar firman pada hari ini dan belum tahu apakah kami bisa berdiri di hadapan Allah dalam damai sejahtera atau kami masih malu. Kiranya Engkau yang meyakinkan kami semua bahwa Kristus telah menyediakan kebenaran yang sempurna bagi kami, yang bisa kami terima dengan bersandar hanya kepada Dia, dengan hanya percaya kepada Dia saja. Dan biar saat ini kami semua meletakkan kepercayaan kami kepada Kristus saja, bersandar hanya kepada Kristus saja yang akan menyelamatkan kami, yang akan memberikan kebenaran kepada kami sehingga kami bisa berdiri dengan benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan bagi kami yang percaya Tuhan, Roh Kudus kiranya datang, memberikan semangat di dalam hati kami, memberikan gairah, supaya kami tidak malu dengan Injil, tapi kami punya keinginan yang kuat untuk memberitakan Injil ini. Bahwa kami punya passion supaya nama Kristus dikenal oleh semua orang. Biar setiap kami Tuhan
berseru bersama malaikat-malaikat di sorga, bahwa anak domba yang disembelih itu, yang telah membeli setiap orang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan segala bahasa, dia layak untuk menerima segala hormat, kemuliaan, kuasa. Bahwa setiap bangsa layak untuk bersujud, menyembah Yesus Kristus, mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya keselamatan. Dialah Tuhan. Berikan gairah itu kepada jemaat-Mu Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang memberitakan Injil, yang tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan tidak ada yang lain. Hanya berita Injil yang harus didengar oleh semua orang. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus. Kita mau mengingat keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, Tuhan mengundang kita semuanya untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Dia, makan satu meja bersama-sama dengan Dia di dalam perjamuan kudus ini. Jangan takut, karena Dia sendiri yang mengundang kita. Yang penting kita datang dengan hati yang percaya bahwa Dialah keselamatan kita. Kita adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk datang duduk satu meja makan bersama Dia. Tidak ada satu pun yang layak. Hanya berdasarkan kebaikan kita sendiri. Tetapi kita mau datang karena Tuhan sendiri yang mengundang kita. Dia sendiri yang akan melayakkan kita. Mari kita datang untuk mengingat pekerjaan besar, keselamatan yang telah Dia lakukan bagi kita semuanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena
Kaulah segalanya. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, aku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk mengundang kami untuk makan bersamamu, kami bisa duduk bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami ini orang-orang berdosa yang tidak pantas untuk bisa duduk di meja raja segala raja. Namun Engkau sendiri yang telah melayakkan kami. Dan Tuhan, kami mau mengingat apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami. Sebelum Engkau menyerahkan diri-Mu, Engkau sudah mengatakan hal itu kepada murid-murid-Mu. Ketika Engkau makan bersama mereka, Engkau mengambil roti waktu itu. Engkau mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya. Engkau berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, terima kasih Engkau menyerahkan tubuh untuk dihancurkan di atas kayu salib. Sebagai pengganti kami yang harusnya dihancurkan oleh murka Allah karena dosa-dosa kami. Dan hanya itu saja yang bisa menyelamatkan kami. Hanya itu saja yang bisa membenarkan kami. Hanya karena Engkau menyerahkan diri-Mu. Mati di atas kayu salib. Dipermalukan.
menanggung semua murka Allah atas dosa-dosa kami. Hanya itu yang sanggup, hanya itu yang menyelamatkan kami. Kami akui Tuhan, tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami sebagai keselamatan kami. Dan biar kami sebagai satu tubuh, kami satu, membawa nama-Mu, meninggikan nama-Mu, supaya dunia tahu bahwa Yesus, Engkaulah Juru Selamat satu-satunya. Engkaulah Tuhan di atas segalanya, Allah yang Maha Kuasa, yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Mari kita makan bersama. Tuhan, Engkau juga mengambil cawan sesudah makan. Dan Engkau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau yang membawa kami masuk ke dalam persekutuan dengan Engkau, di dalam perjanjian yang kekal dengan Engkau. Sekalipun kami adalah pemberontak, sekalipun kami adalah orang-orang berdosa, Tuhan, Engkau rela untuk membayar harga yang mahal. Darah-Mu yang mahal itu yang jauh lebih tinggi nilainya dari apapun juga. Tuhan, kami orang berdosa tidak pantas untuk dihargai dengan darah-Mu. Tapi syukur, terima kasih, anugerah-Mu yang tidak terduga itu, kasih-Mu yang begitu besar itu. Kau rela, Kau mau membayar dengan darah yang mahal itu untuk membawa kami masuk dalam perjanjian yang kekal, di mana Engkau menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu, Tuhan. Engkau akan menjadi Bapa kami dan kami menjadi anak-anak-Mu. Kau akan mengampuni segala dosa kami, membuang aib kami, menggantikan semua itu dengan kemuliaan dan hormat. Mahkotai kami, Tuhan. Engkau akan berbuat baik kepada kami, bergirang atas kami, menumbuhkan kami, Tuhan. Kau melakukannya dengan segenap hati-Mu, segenap jiwa-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami akui, Tuhan, hanya darah-Mu lah yang melayakkan kami, membuat kami bisa ada di dalam perjanjian baru ini. Bukan kesalehan kami, bukan kebaikan kami. Karena itu kami minta juga saat ini, Tuhan, semata-mata Roh-Mu saja, Roh Kudus saja yang mengikat hati kami,
yang memeteraikan hati kami, supaya hati kami hanya bagi Yesus Kristus. Hanya bermegah di dalam Kristus saja. Bersuka cita di dalam Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Kami akui darah-Mu satu-satunya yang menyucikan kami, melayakkan kami menjadi umat-Mu. Mari kita minum bersama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, aku hidup, aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Segala pujian bagi Engkau. Segala hormat, syukur, kuasa, semuanya adalah milik Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Walaupun dalam masa pandemis seperti ini, di mana ya mungkin kondisi ekonomi tidak kondusif, ya, tetapi saya percaya Tuhan terus memelihara kita semuanya. Bahwa saat ini kita masih bisa ada seperti kita sekarang ini. Ada yang kita mungkin masih bisa mendapatkan gaji. Kita masih punya uang di tangan kita sekarang. Semua itu adalah berkat Tuhan untuk kita semuanya. Dan kita selalu ingat bahwa janji Tuhan, rencana Tuhan untuk kita adalah untuk menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi mari kita tetap memberi kepada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita, tanda iman kita kepada Dia. Dan kita percaya bahwa apa yang kita berikan saat ini, persembahan kita ini adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Bahwa bangsa-bangsa seluruh
umat manusia. Mereka berhak untuk menerima berita Injil. Dan kita percaya bahwa persembahan kita ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita Injilnya sampai kepada semua orang. Supaya semua orang bisa mendengar berita Injil ini dan mereka bisa berseru kepada nama Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Dan dengan demikian nama Kristus dikenal di seluruh dunia, setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu buat kami semuanya. Apa yang kami miliki saat ini, uang yang ada di tangan kami saat ini, semua adalah berasal daripada-Mu. Dan kami mau memberikan sebagai tanda iman dan ucapan syukur kami. Dan kiranya Engkau memberkati, biar dengan persembahan ini, Injil Engkau bisa didengar oleh semua orang. Dan nama Engkau bisa dikenal di setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berkati setiap kami yang memberi persembahan ini, jadikan kami saluran berkat-Mu yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 yes. Oh, Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.